Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Julian Syah Makassar, mahasiswa semester 4 program studi akuntansi kelas 4A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate dengan NPM 022723115157. Saat ini saya sedang berada di Taman Kota, yaitu Taman Nukila, Kota Ternate. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Suwito SE MSI AK, dengan judul materi tentang teknik analisis data, metode metodologi. Sebelum saya menjelaskan, saya meminta kepada teman-teman untuk membantu like, komen, dan share video ini. Untuk itu, mari kita masuk ke penjelasannya. Cekidot. Teknik analisis data dengan metode etnometodologi. Etnometodologi adalah salah satu metode penelitian kualitatif yang berfokus pada bagaimana individu dalam masyarakat memahami, menafsirkan, dan menghasilkan makna dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967 dan berakar pada pendekatan fenomenologi serta sosiologi interaksionis. Dalam penelitian sosial, etnometodologi bertujuan untuk memahami bagaimana orang secara praktis menggunakan akal sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berbeda dengan metode lain yang berusaha menjelaskan fenomena dari luar, etnometodologi justru melihat bagaimana masyarakat sendiri memahami dan menata realitas sosial mereka. Satu pengertian teknik analisis data dalam etnometodologi. Teknik analisis data dalam etnometodologi berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses interaksi sosial dan bagaimana individu menciptakan serta mempertahankan makna dalam kehidupan sehari-hari. Alih-alih mencari pola umum atau hukum universal, metode ini lebih menyoroti bagaimana tindakan sosial diorganisir dan dipahami dalam konteks spesifik. Dalam analisis data, peneliti tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga menganalisis bagaimana individu menggunakan bahasa, simbol, dan tindakan sosial untuk berinteraksi. Analisis ini seringkali dilakukan melalui observasi mendalam, wawancara terbuka, dan kajian terhadap dokumen atau rekaman interaksi sosial. Dua langkah-langkah dalam teknik analisis data etnometodologi. Untuk memahami bagaimana teknik analisis data dalam etnometodologi dilakukan, ada beberapa langkah yang penting harus diperhatikan. A. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam etnometodologi biasanya bersifat naturalistik.
yaitu dilakukan di lingkungan sosial yang alami. Beberapa teknik yang digunakan antara lain observasi partisipatif. Peneliti secara langsung terlibat dalam aktivitas sosial yang diteliti untuk memahami interaksi dan perspektif orang-orang yang terlibat. 2. Wawancara mendalam. Ini dilakukan dengan cara yang lebih terbuka dan fleksibel, di mana subjek penelitian diberikan kebebasan untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam memahami dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Ketiga, analisis dokumen atau rekaman. Peneliti dapat menganalisis transkrip percakapan, rekaman interaksi sosial, atau dokumen lain yang mencerminkan bagaimana individu membangun makna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, B. Transkrip data. Data yang diperoleh, khususnya dari wawancara atau observasi, biasanya ditranskripsi dalam bentuk teks. Transkripsi ini menjadi bahan utama dalam analisis, di mana setiap kata, jeda, atau bahkan intonasi bisa menjadi petunjuk penting dalam memahami bagaimana individu menyusun dan mempertahankan realitas sosial mereka. Analisis interaksi dan konteks dalam tahap ini, peneliti menganalisis bagaimana individu berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka menggunakan bahasa dan simbol dalam percakapan, serta bagaimana tindakan sosial mereka diorganisir dalam konteks tertentu. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah: yang pertama, analisis percakapan. Meneliti pola komunikasi dan bagaimana makna dikonstruksi melalui percakapan sehari-hari. Kedua, analisis praktik sosial. Mengamati bagaimana individu menjalankan aktivitas rutin dan bagaimana mereka memahami tindakan mereka sendiri, serta tindakan orang lain. Ketiga, analisis konteks dan situasi. Memahami bagaimana situasi sosial tertentu membentuk makna dan tindakan individu. Keempat, interpretasi dan penarikan kesimpulan. Setelah melakukan analisis mendalam terhadap interaksi dan makna sosial, peneliti kemudian menyusun interpretasi yang menjelaskan bagaimana individu menciptakan dan memahami realitas sosial mereka. Kesimpulan dalam etnometodologi biasanya bersifat deskriptif dan kontekstual, bukan berupa hukum universal atau teori yang bisa digeneralisasi secara luas. 3. Contoh penerapan teknik analisis data etnometodologi. Sebagai contoh, bayangkan seorang peneliti ingin memahami bagaimana pekerja di sebuah restoran cepat saji berkomunikasi dan berkoordinasi dalam melayani pelanggan. Dengan menggunakan pendekatan etnometodologi, peneliti akan 1. Melakukan observasi langsung di tempat kerja untuk melihat bagaimana para pekerja berbicara satu sama lain dan dengan pelanggan. 2. Merekam interaksi verbal antara pekerja dan pelanggan serta menganalisis bagaimana mereka menggunakan bahasa dan isyarat untuk menjalankan tugas mereka. 3. Menganalisis pola komunikasi, seperti penggunaan kata-kata tertentu, intonasi suara, atau bahkan ekspresi wajah yang digunakan untuk menyampaikan makna dalam situasi kerja yang sibuk. 4. Membuat kesimpulan mengenai bagaimana para pekerja memahami peran mereka, bagaimana mereka mengatur tugas sehari-hari, dan bagaimana mereka membangun interaksi sosial dalam konteks pekerjaan. Dari contoh ini kita bisa melihat bagaimana etnometodologi membantu memahami dan individu menciptakan dan mempertahankan makna dalam situasi sosial tertentu. 4. Keunggulan dan kelemahan teknik analisis data etnometodologi. Yang pertama yaitu keunggulan. Keunggulannya memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana individu mengalami dan memahami dunia sosial mereka. Yang kedua, fleksibel dan terbuka terhadap berbagai bentuk data, baik verbal maupun non-verbal. Yang ketiga, membantu memahami praktik sosial yang seringkali dianggap sepele, tetapi memiliki peran penting dalam interaksi sosial sehari-hari. Kelemahan. Untuk kelemahannya, sulit untuk digeneralisasi, karena hasil penelitian sangat kontekstual dan tergantung pada situasi sosial tertentu. Yang kedua, memerlukan keterampilan analisis tinggi, terutama dalam memahami bahasa, simbol, dan pola interaksi sosial yang kompleks. Ketiga, proses penelitian yang bisa memakan waktu lama. Karena melibatkan observasi dalam proses penelitian,
Proses penelitian yang bisa memakan waktu lama karena melibatkan observasi dalam dan analisis yang mendetail. Oke, terakhir kesimpulan, teknik analisis data dengan metode etnometodologi adalah pendekatan yang sangat berguna untuk memahami bagaimana individu menciptakan dan memahami makna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fokus pada interaksi sosial dan praktik sehari-hari, metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali realistis sosial dari perspektif orang-orang yang mengalaminya. Dalam penerapannya, teknik ini melibatkan observasi partisipatif, analisis percakapan, dan interpretasi mendalam terhadap konteks sosial. Meskipun memiliki tantangan tersendiri, etnometodologi tetap menjadi salah satu metode yang sangat berharga dalam penelitian kualitatif, terutama bagi mereka yang ingin memahami bagaimana makna sosial dikonstruksi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari penjelasan yang sudah saya paparkan dapat dipahami oleh teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.